Hai, perkenalkan nama saya Nilo Haditya Rusmaini, NIM SA 21027 dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang membangun kepercayaan diri dengan public speaking. Nah, public speaking ini adalah sebuah kemampuan seseorang untuk berpidato atau menyampaikan presentasi di depan publik atau audiens. Seseorang yang menguasai public speaking bisa dengan jelas menyampaikan informasi kepada audiens dengan menguasai dan menggunakan teknik berbicara yang tepat. Nah, dengan public speaking ini, kami dapat memberikan informasi, gagasan, ide, atau hal lainnya dengan baik. Kamu juga menjadi percaya diri dan jiwa kepemimpinan juga tumbuh dalam dirimu. Nah, yang kedua itu tujuan public speaking. Apa saja sih tujuan public speaking ini? Tujuan public speaking yang pertama yaitu menyampaikan informasi. Nah, informasi yang disampaikan di sini juga beragam seperti kebijakan, program proyek, pemikiran, instruksi, hasil penelitian, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi orang lain, public speaking juga banyak diterapkan untuk tujuan mempengaruhi orang lain dalam berpikir dan bertindak. Pekerjaan seperti sales tentunya menggunakan public speaking untuk mempengaruhi konsumen supaya membeli produk yang ia tawarkan. Nah, yang ketiga, menyampaikan pendapat. Menyampaikan pendapat dengan menguasai public speaking, kamu akan mudah menyampaikan pendapat di hadapan publik. Mereka yang mendengar pendapatmu pun bisa terpengaruh dan bergerak untuk melakukan tindakan yang kamu harapkan. Nah, yang keempat, memberikan motivasi. Tujuan satu ini sering digunakan oleh seseorang motivator kepada audiens atau juga atasan kepada bawahannya. Dengan public speaking, kamu bisa menyampaikan dengan tepat bagaimana pesan motivasi yang dapat menguasai seseorang dalam berpikir dan menjadikan mereka lebih semangat. Yang kelima, menghibur. Public speaking ini juga untuk menghibur masyarakat. Kamu bisa lihat para stand-up comedy. Mereka semua menggunakan public speaking ketika berbicara di hadapan banyak orang. Ketika seseorang stand-up comedy atau komika menyampaikan leluconnya, mereka tidak hanya menggunakan cerita lucu, tetapi juga gestur tubuh dan ekspresi muka. Nah, yang ketiga itu ada metode public speaking. Yang pertama yaitu impromptu style, yang kedua manuscript style, yang ketiga memorized style, yang keempat extemporal style. Yang pertama itu ada impromptu style. Impromptu style itu metode public speaking ini kerap digunakan oleh para profesional. Impromptu style sendiri maksudnya adalah pembicara yang tidak banyak berlatih dengan naskah yang tidak banyak persiapan. Nah, artinya pidato yang disampaikan pada metode ini seringkali diberikan dengan sedikit persiapan atau tanpa pemberitahuan sama sekali. Penggunaan catatan jarang digunakan. Dan umumnya pembicara lebih banyak melihat kepada penonton. Dengan cara tersebut, mereka mampu membangun keterlibatan penonton lebih mudah. Yang kedua, manuscript style. Nah, manuscript style ini banyak digunakan untuk keperluan presentasi. Metode ini mengacu pada teknik berpidato dengan naskah yang sudah dipersiapkan. Manuscript style banyak digunakan oleh para pejabat atau seseorang yang ingin memberikan sambutan resmi. Nah, umumnya metode manuscript style ini digunakan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengucapan. Yang ketiga, memorized style. Nah, metode memorized style seringkali digunakan dalam dunia profesional seperti namanya. Metode ini mengacu pada teknik memori di mana kita akan menghafal skrip atau dibacakan kepada audiens secara verbatim atau kata demi kata dengan mudah. Nah, karena sifatnya menghafal, artinya kamu dituntut untuk menguasai semua isi yang ada di dalam skrip. Oleh karena itu, metode ini paling sesuai digunakan untuk kamu yang memiliki daya ingat tinggi. Nah, dan yang terakhir ada extemporal style. Extemporal style merupakan gaya pidato yang sangat dianjurkan untuk berbicara secara profesional. Nah, biasanya metode ini mendorong pembicara untuk menggunakan skrip pidato yang hanya berisi outline dan pokok-pokok penunjang. Nah, di sini ada bagaimana cara percaya diri berbicara di depan umum atau public speaking. Nah, yang pertama itu ada
berlatih menyampaikan pendapat. Yang kedua, latihan. Yang ketiga, memahami hal yang ingin disampaikan. Yang keempat, lawan rasa malu. Yang kelima, jauhkan perasaan takut salah berbicara. Yang keenam, berbicara gaya sendiri. Yang ketujuh, berdoa. Nah, di sini kenapa public speaking ini sangat perlu? Nah, karena public speaking adalah sebuah kemampuan komunikasi yang dapat menunjang karir. Bahkan sebenarnya tidak hanya untuk karir, tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari. Di kehidupan sehari-hari, pasti ada saja momen-momen yang mengharuskan kita berbicara di depan umum. Sekian presentasi tentang membangun kepercayaan diri dengan public speaking. Jika ada salah kata dan ada yang kekurangan dalam materi yang saya sampaikan, mohon maaf. Sekian, terima kasih.